Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam jabatan BES 3 2025. Perkenalkan, nama saya Sofian Karyon Buang Manalu, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di UPSD SD Negeri 033913 Kalangbaru, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Deri, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam jabatan di LPTK Institut Agama Kristen Tarutung dengan NIM 2501061852. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring dengan pendekatan deep learning dan model pembelajaran problem based learning pada materi Aku Mengasihi Sesamaku Seperti Diriku Sendiri, fase B kelas 4 semester ganjil, tahun ajaran 2025-2026 di UPT SD Negeri 033913 Kalangbaru. Terima kasih. Shalom. 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 Kabar hari ini? Bersama Yesus dan luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah siap mulai pelajaran kita? Sudah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita akan bernyanyi dulu seperti biasa, kemudian berdoa. Oke, sekarang jawabannya anak kami Gabriela. Silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Semuanya kita berdiri, kita puji Tuhan, kita bernyanyi, kita ikuti lagu berikut sebagai bagian dari materi kita. Ya. Oke, sikap. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus atas berkat-Mu kami Kau sudah menjadikan Bapak. Sebagai sertai kami mau belajar Bapak, berkat pelajaran kami Bapak dari awal pertengahan hingga akhir Bapak, dan guru-guru kami yang mengajarkan Bapak, berilah kesabaran dan kesehatan Bapak. Dan juga orang tua kami yang di rumah Bapak, aktivitas guru yang menyelamatkan mereka, panjang umur murah rezeki agar dapat menafkahi kami anak-anaknya. Cuma ini doa namanya itu saudara amin. Amin. Silakan dulu. Baik, Bapak mau tanya dulu. Hari ini yang tidak hadir, si Oki tadi permisi. Ada lagi si Oki yang tidak hadir? Ada. Ayo. Ini alasannya tadi ada suaranya tadi kan? Izin tadi dia kan? Si Oki. Izin. Kalau begitu kita lanjutkan ke pembelajaran kita, ke materi kita. Tapi sebelum ke materi, Bapak ingatkan lagi kembali apa yang sudah kita sepakati mencari aturan di dalam kelas kita. Sudah? Baik, yang pertama aturan yang kita sudah buat bersama, yang kita sepakati bersama, yaitu yang pertama apa? Satu berbicara semua harus mendengarkan. Iya. Di saat berbicara semua harus mendengarkan. Ketika mendengarkan semua harus ikut mendengar. Yang kedua, Jika teman mengajar maka semua harus turut mendengar. ya, kalau ada teman yang bertanya, kalau ada teman yang menjawab atau memberikan pendapat, semuanya harus mendengarkan. Oke, kita masuk ke materi kita. Aku mengasihi sesamaku seperti mengasihi diriku sendiri. Baik. Yang perlu kita pahami dulu supaya kita dapat belajar dengan baik, mengerti akan arti pelajaran kita, kemana pelajaran kita, maka kita harus memahami apa dulu kalau bilang secara rumusnya. Judulnya. Pahami dulu judulnya, memahami judul pembelajaran supaya nanti isinya dapat kita cerna, dapat lebih mudah kita
tanggapi, kita pahami dengan dengan baik. Nah, di sini aku mengasihi sesamaku seperti mengasihi diriku sendiri. Mengasihi berasal dari kata dasar apa? Kasih. Kata dasar adalah kasih. Apa itu kasih? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa ada pikirannya? Kalau kau bilang kasih, apa yang kau pikirkan? Memberi makanan, jamin, membantu yang membutuhkan, berbagi, sering menolong. Itulah kasih. Itulah bentuk kasih. Jadi kasih itu adalah sikap atau yang ditunjukkan melalui perbuatan yang baik terhadap orang lain. Itulah kasih. Setelah belajar nanti mengenai pembelajaran kita, maka di akhir kita memiliki sumber pembelajaran yang pertama. Kita harus tahu makna mengasihi seperti ajaran Yesus Kristus. Tujuan kita belajar ini yang kedua adalah mengidentifikasi contoh perilaku. Jadi tahu nanti kita mana itu yang tindakan kasih, mana yang bukan tindakan kasih. Oh, kalau begini ini melakukan ini bukan tindakan kasih. Kalau melakukan ini berarti itulah termasuk bagian contoh tindakan kasih. Sudah tahu tujuan pembelajarannya, sudah tahu judulnya, tahu tujuan pembelajarannya apa. Coba kita baca dulu di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, ada orang ahli bertanya kepada Yesus. Tanya begini. Guru, manakah yang lebih penting? Hukum manakah yang lebih penting? Hukum mengasihi Allah atau mengasihi sesama manusia? Lalu Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Itulah hukum pertama dan yang pertama. Sama dengan ayat yang ke-37, kasih kepada Tuhan. Di ayat 39 dikatakan, sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mana yang lebih penting? Kasih kepada Allah atau kasih kepada sesama? Kasih kepada Allah. Dari sana kata si Sedin. Dua-duanya. Ya, sesuai dengan tadi Sedin, Daniel, bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu adalah harus sama, seimbang. Karena ini kita lihat, kita sudah belajar mengenai hukum Taurat, ya kan? Ya, Pak. Kita belajar mengenai hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu dari 10 hukum Taurat yang di batu loh pertama itu ada 4 hukum, ada batu ini ada batu loh kedua, ada 6 hukum. Di batu loh pertama itu 4 hukum itu mengatur hubungan antara 1 ke 4 itu mengatur manusia dan Allah. Hukum yang keberapa dia yang mengatur hubungan manusia dengan manusia? Siapa yang tahu? Sedin? 5 sampai 10 mengatur hubungan manusia dengan manusia. Nah, kalau dengan demikian kita lihat bahwa salib kita itu seperti salib. Coba dulu rentangkan tangannya semua. Berdiri dulu. Iya. Kita itu seperti bentuk salib. Ya, silakan duduk. Kenapa kita itu seperti bentuk salib? Karena kita itu sebagai manusia yang utuh harus menjaga hubungan manusia kita dengan Allah. Juga menjaga hubungan manusia dengan manusia. Supaya hidup kita seimbang, selaras. Sampai situ mengerti? Sampai situ mengerti? Baik. Nah, tindakan kasih itu harus kita tunjukkan melalui tindakan-tindakan tindakan kecil dulu biasa di lingkungan kita, ya kan? Iya. Ada yang punya nenek di sini? Masih ada nenek? Iya. Kasih kejutan sama neneknya. Kalau ulang tahun contohnya neneknya dihargai, dicap setelah ulang tahun, ya kan? Sama kakaknya juga begitu, ya kan? Nah, kalau ada kita buat kejutan dia. Contohnya kita ini seperti ini, ada kejutannya dari Yesusnya ini. Iya, selamat ulang tahun, nenek.
Saking semangatnya. Kita ulang sekali lagi kita itu ya. Itu saking semangat aja. Saking senang. Saking senangnya. Saking senangnya dia mendapatkan kejutan. Kita lanjut lagi pembelajaran kita. Di sini Bapak ada hadiah ini. Di dalamnya sudah ada yang harus kamu kerjakan sesuai dengan pembagi kelompoknya. Kelompok murah hati mana? Kelompok murah hati. Kerjakan dia. Perhatikan petunjuknya. Diskusi, saling bertanya, kerjakan dengan Hari kita ada kelompok. Tempelkan di lapanya. Oke, kalau ada yang kurang jelas ditanyakan sama Pak Boa. Yang pertama itu dulu, isikan dulu nama kelompoknya di atas. Di nomor 1 itu yang ada di titik itu kasih nama kelompoknya. Baru tulis nama kotanya, kemudian masuk nanti ke pertanyaan di bagian bawah. Kalau ada yang kurang jelas tanyakan sama Bapak. Pak, ini ada merah kata Pak Hidu. Hidu dia Pak. Hah? Hidu namanya. Iya. Terus? Ya, sampai aja. Dimana duduk kasih di mana itu? Apakah itu di sekolah? Kelompok mana yang sudah siap? 1, 2, 3. Kelompok mana yang mau maju dulu untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Oh ya, silakan, maju. Kelompok kami memaafkan nama anggota Pius, Bajang, Judika, Doman, tugas dalam kelompok Pius menempelkan, Bajang mengelem, Judika memisahkan, Duma membantu, Ivania menulis nama kelompok. Wah, berarti semuanya ikut ada tugas masing-masing kan di kelompoknya kan? Oke, kasih tangan dulu. Kegiatan diskusi kelompok kami. 1. Apa makna mengasihi sesama menurut Tuhan? Hasil diskusi kelompok kami menghubungkan manusia dengan Allah atau sesama. 2. Mengapa tidak harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri? Hasil diskusi kelompok yang mendukung kami agar dalam hidup rukun seperti menolong teman yang kesulitan. 3. Bagaimana caranya menunjukkan kasih kepada orang lain di lingkungan sekolah? Dan hasil diskusi kelompok mengucapkan kebersihan bertugas kebersihan selamanya. Tangannya untuk kelompok memaafkan. Berdiri dulu. Tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke atas. Yesusku, Yesusku, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namanya. Sekali lagi, Yesusku, Yesusku, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namanya. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi kamu sudah mengungkapkan apa itu bentuk-bentuk tindakan kasih dalam kelompoknya. Selanjutnya, persoalan yang timbul adalah baca sama-sama dulu. Nah, ini siapakah? Bersama kita. Kita menonton bersama, perhatikan bagus-bagus nanti apa yang ada di dalamnya. Dari situ nanti Bapak tanya, Bapak tanya nanti apa yang ada di dalam video itu. Komik Alkitab Anak. Orang Samaria yang murah hati.
Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? A. Seorang imam. B. Seorang Lewi. C. Seorang Samaria. Baik, sudah dilihat? Sudah? Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu, siapa saja di situ yang ikut? Berapa tokoh di dalamnya? Tiga. Ya, tiga. Siapa saja? Imam, Lewi, Samaria. Tiga. Tiga. Berapa? Siapa lagi? Orang Yahudi yang korban. Itu bahkan tokoh utamanya, ya kan? Nah, dari cerita itu tadi, siapa yang menjadi sesama orang Yahudi, orang yang kena rampok itu? Orang siapa? Orang siapa? Orang Samaria. Sesamanya adalah orang Samaria. Apa yang dilakukan ajar? Kenapa orang Samaria itu menjadi sesamanya? Karena menolong korban. Siapa yang tahu apa saja yang dilakukan orang Samaria itu? Menyembuhkan luka-lukanya. Dia korban apa? Korban di situ? Uangnya, ya kan, capek tenaganya, waktunya tersita, ya kan? Itulah yang dilakukan orang Samaria. Orang Samaria. Korbannya tadi siapa? Orang Yahudi korbannya. Ya kan? Jadi sesama itu bukan cuma satu agama, bukan satu agama. Satu apa lagi? Satu suku. Satu apa lagi? Satu negara, jadi sebenarnya kan, satu bahasa, satu daerah, satu kampung itu baru sesama. Dengan orang yang berbeda juga, kita adalah sesama. Oleh karena kita sesama, maka kita harus mengasihi dengan orang lain. Ya, di sini ada hadiah lagi. Ini kerja pribadi, masing-masing. Yang pertama ya, yang pertama dikerjakan, baru masuk ke kata dulu. Ada dua lembar ya. Yang pertama dulu dipercaya. Udah ini. Iya. Iya. Yang di atas itu yang pertama. Terus lepas. Pak, yang 1 sampai 3 ini yang benar dicoretkan, Pak. Ya. Yang benar. Iya. Mana jawaban saya? Bukan yang salahnya dicoret. Dibulati aja dia yang mana. Mana pilihan jawabanmu itu dibulati. Tulis namanya, di situ kan ada namanya kan? Ya kan? Oke. Semua
Semuanya angkat ke atas ya KPD-nya dua-dua limbahnya. Tunjukkan sini dulu, bapak dulu. Berdiri, angkat dulu. Semua angkat berdiri. Tunjukkan. Buahnya dulu pada tengokkan. Bagus, jangan kau yang ini akan aja. Organisasi. Di tanda beda yang di tanda beda. Cepat, udah habis. Ulang nih. Ya, rumah apa? Sudah selesai rumah? Sudah. Waktunya udah habis. Ya, makanya dalam apa itu? Belajar itu ketika orang bekerja ya bekerja sama dalam ini. Berdiri kau, berdiri, tunjukkan semua angkat. Tadi angkat kertasmu. Oke, silakan duduk. Satukan kertasnya. Oke, perhatikan ke depan. Duduk kamu semua, Jendro. Perhatikan ke depan. Jangan ada lagi yang bekerja. Letakkan semua alat tulisnya. Duduk bagus. Sudah, ada ke depan, Jendro. Nah, kita sampai pada kesimpulan pelajaran kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Yang kamu apa? Kehendaki. Supaya orang perbuat kepadamu, perbuatan demikian juga kepada mereka. Kalau suka kita diperbuat orang baik, perlakukan juga orang lain dengan baik. Itulah kesimpulan daripada kasih. Sekarang tidak usah dijawab. Duduk rapi. Tutup matanya. Jawab di hatimu yang bertanya, nggak usah pakai suara, jawab di hati saja. Apakah aku sudah mengasihi teman-temanku di sekolah? Apakah kamu sudah mengasihi keluargamu? Bagaimana perasaanmu jika ada orang yang memperlakukan kamu dengan kasih? Apakah kamu itu sedih atau senang? Amin. Itu jawabannya di hati. Oke, sekarang kita bernyanyi. Kita tutup pelajaran kita bernyanyi, kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Berdiri. Kita bernyanyi. Shalom Kaveri, Shalom Kaveri. Dua-dua ya. Shalom Kaveri, Shalom Kaveri, Shalom, Shalom. Lehi Raot, Lehi Raot, Shalom, Shalom. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan kami telah selesai belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Bapa firman-Mu dan pembelajaran kami supaya kami saling mengasihi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Bapa. Ajari kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengasihi di dalam keluarga kami. Kami mengasihi di sekolah kami mengasihi di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal kami. Sehingga Bapa, dengan demikian maka hidup kami menjadi persembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami hendak melakukan aktivitas selanjutnya, melanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya. Maka Tuhan yang tetap menuntun kami supaya berjalan dengan baik. Semuanya menjadi berkat pada kami sebagai wujud terima kasih kami kepada Tuhan. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom. Shalom.